Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sultan Riyad Rashid dengan NIM 0720250094, asal kelas saya 1A dengan prodi Teknologi Rekayasa Pemeliharaan Alat Berat. Hari ini saya akan merefresh kembali materi apa saja yang sudah saya dapat selama 1 semester, dan mata kuliah yang saya refresh adalah alat perlengkapan kerja bengkel dengan dosen pengampu saya, yaitu Pak Lithiawan Pamadeprian. Hari ini saya akan menjelaskan beberapa materi apa saja yang saya dapat selama 1 semester. Tapi sebelum itu saya akan menjelaskan apa saja APD yang saya gunakan untuk proses pengambilan video ini. Mulai dari helm safety, safety glove, safety glove, safety vest, dan tentu saja safety shoes. Oke, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu Candy Tools. Oh ya, sama tambahan untuk merekam video tentu saja, yaitu sebuah mounting kamera untuk merekam materi apa saja yang saya bahas. Oke, langsung saja. Sebelum kita mulai, saya akan mengambil kunci Candy Tools terlebih dahulu. Ini ya. Nah, kita pakai yang Candy Tools Electrical. Oke. Langsung saja ya, kita review Candy Tools yang pertama, di rak pertama, yaitu di dalamnya terdapat adjustable wrench. Di sini ada 2 buah crowbar, dan di sini ada pipe wrench. Terus di sebelah sini ada extension. Terus di dalam kotak hijau ini terdapat torque wrench atau kunci torsi. Terus di atas ini ada yang namanya L handle dan berserta dengan extensionnya dan 2 buah soketnya. Berbeda ya ukurannya. Selanjutnya di rak selanjutnya terdapat plastic hammer, ada copper hammer, di sini rubber hammer, dan 4 buah gasket scraper. Oke, lanjut untuk rak selanjutnya terdapat magnet pickup tools, ada T-handle. Nah, yang ini T-handle. Terus ada Allen key yang ini. Oke, untuk rak selanjutnya, di rak selanjutnya di sini ada Allen key kayak gini ya, jadi dia kunci L. Oh, bentukannya. Terus di sini ada torque key yang bentuknya seperti bintang, dan ada berbagai macam ukuran adjustable combination wrench, mulai dari yang terbesar hingga yang terkecil. Ini juga sama ya, combination wrench. Selanjutnya terdapat adjustable wrench 2. Di sini ada vice grip, ada yang tipe long nose vice grip juga. Ini adalah long nose plier. Di sebelah sini ada sliding T-bar yang seperti ini bentuknya. Oh ya, di rak sebelumnya tuh tadi terdapat sliding T-bar juga ya lewatnya. Nah, yang ini sliding T-barnya. Oke, langsung saja rak yang ini kita bahas ulang. Ada sliding T-bar. Nah, ada ratchetnya, ada ratchet ya. Terus di sini ada extension untuk ratchetnya, dan sebelahnya juga ada soket untuk ratchetnya. Ini juga ada universal joint ya untuk ratchetnya, dan ada extension tambahan untuk ratchet. Di rak selanjutnya tuh ada combination plier. Dia bisa buat motong, yang bisa buat ngejepit. Di sebelahnya juga ada long nose plier lagi. Dan yang 2 ini adalah
cutting plier, jadi ini untuk memotong. Nah, sip. Di sebelahnya ada screwdriver, ada yang cross nih, dia plus ya, dan ada yang minus. Dan tentu saja screwdriver ini ada berbagai macam ukuran, mulai dari yang besar dan yang kecil. Oke, selanjutnya untuk rak terakhir tuh terdapat ball peen hammer ini. Terus ini ada punch and chisel ya, punch and chisel, ada plastic hammer, dan yang ini ada feeler gauge untuk mengukur ketebalan sebuah gap. Terus yang di dalam sini itu terdapat, nah, sebentar, berbagai macam double open wrench, mulai dari ukuran yang terbesar hingga yang terkecil. Terapin lagi. Oke, mungkin selanjutnya saya akan mencontohkan beberapa memberitahukan cara pemakaian beberapa candy tools yang sering digunakan di alat kerja bengkel. Jadi ini adalah beberapa alat yang mungkin akan digunakan dalam dunia alat bengkel. Perlengkapan alat bengkel sudah saya siapkan ya. Ada ratchet, extension socket, adjustable wrench, long nose plier, kunci L, dan combination wrench. Langsung saja kita coba yang ratchetnya. Ratchetnya itu cara masang soketnya itu dengan cara ini ditekan, dimasukkan. Nah, langsung. Kalau dilepasnya lagi ditekan ya, lepas. Sip. Extensionnya itu ini digunakan ketika ada daerah yang susah untuk dijangkau, jadi kita harus menggunakan atau terpaksa menggunakan si extensionnya. Sama ya, ditekan, tekan, dipasangkan, dilepas, terpasang. Extensionnya tinggal kita pasang si soketnya. Cara pasang si soketnya tuh dipencet juga ya ini. Nah, sudah terpasang. Mungkin langsung saja kita akan coba si ratchet, sama mungkin ada beberapa yang saya akan coba adjustable wrench dan si long nose plier-nya. Nah, kita bawa semua aja deh ke uji coba. Kita mungkin coba yang paling mudah pakai long nose plier. Long nose plier itu bisa digunakan untuk mengendorkan atau mengencangkan si butterfly nut yang bentukannya tuh seperti ini. Kalau untuk mengendorkan tuh kita putar searah jarum jam, tek, kendorkan. Nah, kalau ingin mengencangkan lagi tinggal putar berlawanan arah jarum ke kiri. Nah, kencang. Selanjutnya mungkin kunci L. Cara makainya, kalau ingin mengencangkan atau mengendorkan kita harus pakai yang kayak gini, jangan yang seperti ini. Soalnya kalau yang ini untuk ketika sudah kendor ya, agar lebih mudah. Kalau kayak ini kan supaya kekuatannya tuh lebih kuat, kita kendorkan. Nah, untuk mengencangkannya searah jarum jam. Kalau tadi mengendorkan berlawanan ya. Terus kalau ini ketika untuk melepasnya kita kencangkan lagi, kencangkannya tuh searah jarum jam. Sip. Oke. Nah, sekarang selanjutnya kita akan memakai si combination wrench. Combination wrench ini ada yang close, ada yang open. Kita pakai saja, contohnya kalau ingin mengendorkan putar ke kiri. Nah, atau berlawanan arah jarum jam. Kalau ingin mengencangkan harus searah ya. Sudah kencang. Oke. Kita coba yang ini. Adjustable wrench. Adjustable wrench ini dikendorkan terlebih dahulu. Ini puterin ya. Terus kita bisa. Adjustable wrench ini bisa digunakan untuk di berbagai macam ukuran nut, menyesuaikan ya. Jadi bisa di paling besar ini pun kita
akan kita coba. Sama seperti alat lainnya, nut ini untuk mengendorkannya cukup putar ke kiri atau berlawanan arah jarum jam. Jika ini mengencangkannya lagi, ini udah kencang ya, udah kendor ya, kita kencangkan lagi terus searah jarum jam. Sip. Nah, oke, untuk ratchetnya kita lepas dulu ya, extensionnya. Nah, kita mungkin coba pakai yang soketnya terlebih dahulu, terus kita coba. Oh ya, ini ada settingan, kita mau puter ini yang berlawanan, ini yang searah jarum jam. Karena kita ingin mengendorkan, kita menggunakan yang berlawanan arah jarum jam. Nah, ya kendor kan. Nah, terus untuk mengencangkan lagi, ya pilih yang searah jarum jam. Sip, sudah kencang. Oke, kita coba aja langsung pakai yang extensionnya. Set. Nah, terus kita pasangkan lagi soketnya. Nah, sip. Sama ya, ini kita kendorkan yang kiri, jadi kita langsung saja. Nah, ini untuk mengencangkannya, kita ubah lagi ke yang searah jarum jam. Sip, sudah kencang ya. Jadi mungkin itu ya penjelasan dari beberapa peralatan yang ada di Canditos yang mungkin saja sering digunakan di dunia alat bengkel. Oke, langsung saja kita ke materi selanjutnya, yaitu electrical tools. Oke, selanjutnya kita akan membahas materi electrical tools. Saya sudah menyiapkan beberapa electrical tools yang akan saya review. Ini mulai dari ini avometer analog, terus ada avometer yang digital, dan ini bisa disambungin ke masing-masing avometer sebagai attachmentnya. Terus habis itu di sini ada battery charger C7 bos. Terus di sini ada tachometer, hitung RPM mesin. Ini ada hidrometer. Di sini ada refraktometer. Nah, tadi refraktometernya. Oke, langsung saja saya akan coba yang avometer untuk mengukur si aki ini. Oke, yang pertama kita akan coba pakai yang ini ya, avometer digital, yang analog aja deh. Oke, sini udah dicolok ya, yang positif mana, negatif mana. Terus kita akan, kalau ingin mengukur aki ini, kita harus menggunakan mode yang direct current ya, dan sesuaiin voltnya itu disesuaikan spesifikasi akinya itu 12 volt. Kita setel berarti di yang 12 volt. Tep. Oke, 12 volt ya, direct current. Langsung saja perhatikan kutub positif dan negatifnya. Positif, negatif. Oke. Ini kebalik ya, biar gampang. Nah, kita akan ukur mulai dari menempelkan yang kutub positif terlebih dahulu, diikuti dengan kutub negatif. Langsung saja. Bergerak ya sesuai ini. Dan hasil pengukurannya di angka nah tuh, kutub positif negatif ditempelkan. Hasilnya kurang lebih di angka 9, lebih ya, 9,1 lah. Nah, terus lepasnya negatif positif.
Oke, lanjut, kita matikan lagi. Kita coba memakai yang avometer digital. Kita sambungkan dulu ininya. Sambung ke sini ya. Yang positif di sini. Set. Yang negatif di sini. Ini minusnya. Oke. Terus kita coba nyalakan, pilih mode yang DC, direct current. Terus habis itu kita ambil ininya. Nah. Oke, kalibrasi dulu bentar. Dengan cara ini tempelkan 0 ya. Kita akan coba ukur menggunakan yang digital. Positif dulu, negatif. Positif, negatif. Oke, hasilnya 9,24 ya volt. Menandakan aman berarti si akinya. Oke, langsung kita akan coba menggunakan battery charger. Kita colok battery chargernya situ. Langsung saja set, set. Colokin. Oke, sudah nyala. Kita kutub positif taruh di sini, yang negatifnya sini ya. Pencet sekali, maka modenya akan otomatis terpilih 12 volt. Dia akan mengisi. Karena tadi dia kondisinya masih aman, sekitar 9,2 volt, maka kondisi baterainya oke. Jadi pengecasannya tidak terlalu cepat. Oke, jadi saya akan menjelaskan indikator pada baterai charger C7 ini. Yang pertama itu ada indikator tegangan aki, ada yang 12 volt dan ada yang 24 volt. Selanjutnya itu ada tombol mode yang ada di tengah sini, digunakan untuk memilih mode pengisian. Tekan berulang untuk berpindah mode. Terus selanjutnya ada mode AGM yang digunakan untuk aki di suhu dingin. Selanjutnya di sini ada mode recondition atau recovery mode, itu digunakan untuk aki yang sangat drop, lama tidak dipakai atau tegangan terlalu rendah. Terus selanjutnya ada supply power mode. Ini berfungsi sebagai sumber daya listrik, seperti contoh ganti aki tanpa reset ECU, menyalakan perangkat 12 volt. Selanjutnya yang terakhir itu ada indikator bahwa kutub plus dan minus itu terbalik. Dan kita akan coba menggunakan avometer ya untuk mengukur arus yang masuk ke si akinya. Menggunakan attachment dari voltmeter, kita akan pakai avometer yang digital. Kita coba terlebih dahulu. Oke. Untuk cara menggunakan avometer dengan attachment clamp, kita nyalakan dulu ini ke mode megavolt. Nah, set yang kita pilih yang DC ya. Terus kita setel dulu, pastikan dia di 0. Kita kalibrasi ya, avometernya kita putar ininya hingga ini menunjukkan angka 0. Oke, 0 ya, kurang lebih 0. Langsung saja kita ukur dengan cara menjepitkan ini di kabel yang plus. Langsung saja kita coba. Hup, hup. Ngalir ya. Dia yang ngalir itu sekitar 1 kurang lebih 1,5 volt ya. Nih.
saya dekatkan. Nah, 1,6. Oke. Jadi itu cara menggunakan avometer dan dengan attachment klem. Dan cara menggunakan si baterai chargernya. Oke, langsung saja kita matikan saja. Kita mati ya. Kita lepas, tutup minus terlebih dahulu, yang dilepas baru positif. Oke. Ini kita langsung matikan saja. Kita akan coba electrical tools yang lainnya, yaitu saya akan coba tachometer ini. Oke, saya akan menjelaskan fungsi dari tachometer ini untuk mengukur kecepatan pada rotasi. Oke, sebelumnya saya sudah tempelkan ini di reflektor di sini ya, kipasnya, supaya bisa ditembak menggunakan laser dari tachometernya seperti ini. Langsung saja kita nyalakan di speed 1. Kita akan coba di speed 1 dan speed 3. Apakah ada perubahan dari tachometer? Ini dinolkan. Langsung saja kita ukur. Ini speed 1 ya. Oke, untuk speed 1 ini kurang lebih 12.200 RPM. Kita akan coba di speed 3. Berubah ya. Jadi dia 1300 RPM. Ini cara menggunakan tachometer. Lanjut ke alat elektrikal selanjutnya, yaitu hidrometer. Hidrometer ini digunakan untuk mengukur asam kadar pada aki basah. Langsung saja. Ini kan dibuka, terus ini dipencet dulu ya. Sip. Kita masukkan, terus kita sedot. Ya, kurang lebih mungkin seperti ini ya hasil pengukurannya. Jadi pada hasil pengukuran menggunakan hidrometer ini berada pada zona merah atau di angka 1150 yang menunjukkan bahwa aki dalam kondisi harus di recharge. Sekarang lanjut, saya akan coba mengukur menggunakan refraktometer. Apakah benar hasil pengukurannya? Refraktometer ini sudah saya kalibrasi ya. Jadi ini adalah hasil dari kalibrasi pada refraktometer, di mana kita harus meneteskan 2-3 tetes air biasa pada refraktometer, lalu kita sesuaikan pada waterline ini. Jadi langsung saja akan kita pakai. Jangan lupa nih refraktometernya sudah saya kalibrasi. Jadi langsung saja kita akan coba melakukan pengukuran aki basah menggunakan refraktometer. Jangan lupa bawa pipetnya untuk mengambil air dari akinya. Set. Kita ambil sini. Oke, kita ambil sedikit saja. Ini kita buka refraktornya. Oke, terus sedikit aja dari air aki. Sip. Kita teteskan di sini ya. Dengan banyak-banyak, cukup. Kita tutup. Nah, langsung saja saya akan baca dulu hasilnya. Apakah jadi ini adalah hasil dari refraktometer, di mana angka menunjukkan 1.15 yang dimana aki tersebut mesti di recharge. Oke. Hasil dari refraktometer ini menunjukkan bahwa aki tersebut mesti di recharge dulu ya.
Oke, jadi langsung saja kita bereskan saja ini karena sudah selesai pengukuran menggunakan hydrometer dan mikrometer refraktometernya. Oke, ini kita buka. Maaf. Nah, kita buka ini. Kita lap airnya supaya tidak merusak si refraktometernya. Sudah ya, bersih ya. Jadi hasil pengukurannya, aki tersebut masih dicas kalau menggunakan refraktometer. Oke. Sekian video penjelasan materi tentang electric calculus. Langsung saja kita akan ke materi selanjutnya, yaitu measurement tools. Sebelum lanjut, ternyata ada satu electrical tools yang belum saya bahas, yaitu battery tester. Langsung saja saya akan membahasnya. Oke, jadi saya akan membahas satu electrical tools lagi, yaitu battery tester. Ini untuk mengukur kelayakan aki. Jika aki tersebut itu discharge, mesti di recharge atau dalam keadaan normal ataupun full. Bisa dilihat dari indikator yang ada di sini. Langsung saja saya akan melakukan uji coba di aki ini, aki yang berbeda, aki 12 volt dengan kecepatan arus 45 ampere hour. Langsung saja saya akan kasih lihat hasilnya, bahwa perhatikan ya untuk plus dan minusnya. Yang pertama itu kita ke plus dulu, terus baru ke minus. Sepertinya terbalik, tidak? Iya, terbalik. Jadi langsung lihat hasilnya. Oke, yang pertama kita plus dulu, baru minusnya. Satu. Nah, gitu ya hasilnya kurang lebih. Sekali lagi deh. Nah, itu menunjukkan bahwa uji coba dari battery tester ini, bahwa aki baterai tersebut itu mesti di recharge ya. Ini tuh sudah terkalibrasi. Ya, kurang lebih gitu. Oke. Siap, langsung saja ke materi selanjutnya. Oke. Kita sampai di materi terakhir, yaitu measurement tools. Langsung saja saya akan mengenalkan beberapa measurement tools, dan saya akan peragakan bagaimana cara mengukur dari masing-masing measurement tools tersebut. Oke, silakan ditonton. Oke, mulai yang dari pertama, ada measurement tools tuh ada namanya mikrometer. Saya mengambil mikrometer dengan ukuran 75 sampai 100 mm dengan ketelitian 0,01 mm, dan di sebelahnya sini terdapat insight dan serta spannernya yang digunakan untuk pengkalibrasian pada mikrometer. Ini juga ada stand mikrometer ya. Ini insight, spanner. Oke, selanjutnya saya akan memberitahu cara penggunaan mikrometer. Mikrometer yang saya pakai ini adalah ukuran 25 sampai 50 mm dan ketelitian 0,01 mm. Langsung saja kita taruh mikrometernya di mikrometer stand. Kita lakukan pengkalibrasian menggunakan insight dan spanner. Ini sebenarnya sudah sesuai ya, sudah 0, sudah dikalibrasi ya. Oke, langsung saja kita lepas ininya, insight-nya, dan kita putar ini si spindle. Kita akan mencoba mengukur bolt ini ya. Kita akan ukur yang ini, diameter dari bolt ini. Kita akan kendorkan terlebih dahulu. Oke, cukup. Langsung saja kita kencangkan. Nah, kalau sudah kencang, kita putar ratchetnya sampai berbunyi klik 3 kali. 1, 2, 3, terus kita kunci. Nah, terus akan kita baca hasil pengukuran dari ini, yaitu 29,30 mm. Skala utamanya yaitu 29. Skala utamanya 29,5.
ditambah dengan skala non-newsnya yaitu 0,30. Jadi 29,50 ditambah 30 itu sama dengan 29,80 mm. Dan itu adalah hasil dari pengukuran menggunakan mikrometer tersebut. Oke, jadi sekian untuk measurement tools. Terima kasih sudah menonton. Oke, jadi ini ada tambahan. Saya akan menjelaskan komponen apa saja yang ada di mikrometer. Yang pertama itu ada frame-nya, terus ini ada anvil, ini spindle, ini timbal, terus kalau skala utama ini ada sleeve, terus ada lock-nya, terus ada ratchetnya. Nah, itu mungkin tambahan dari komponen mikrometer. Lanjut, measurement tools selanjutnya ada vernier caliper. Vernier caliper itu ada dua yang sudah saya siapkan dan saya pelajari, yaitu yang ukuran 0,0 ketelitian 0,05 dan vernier caliper selanjutnya itu adalah ketelitian 0,02. Terdapat dialnya juga. Oke, sekarang saya akan menjelaskan cara penggunaan dari vernier caliper dengan ketelitian 0,05 mm. Tapi sebelum memulai, saya akan menjelaskan komponen yang ada di vernier caliper. Yang ini tuh outside jaw, yang atas ini inside jaw, terus yang ini ada depth untuk mengukur kedalaman. Kalau ini tadi untuk mengukur diameter luar ya, ini untuk mengukur diameter dalam. Terus ini ada lock nutnya, sama ada thumb screw untuk menggerakkan si verniernya. Oke, langsung saja saya akan memperagakan caranya pengukuran vernier caliper menggunakan ini ya, baut ini. Kita akan mengukur diameternya. Kalau sudah pas, kita kunci. Terus akan kita baca, mulai dilihat dari skala utamanya dulu, lalu kita jumlahkan dengan skala non-newsnya. Skala utama yang didapat itu sebentar 30 skala utamanya, dengan skala non-newsnya 0,10. Jadi total dari diameter ini, baut ini adalah 30,10. Oke, lanjut, saya akan menjelaskan cara mengukur kedalaman diameter dalam menggunakan nut ini. Langsung saja menggunakan inside jaw. Kita ini ya, set ujung, pastikan dia nempel. Kalau sudah, kita kunci. Terus kita lihat skala utamanya terlebih dahulu. Skala utama yang didapat itu adalah 17 dan skala non-news yang didapat adalah 40, 0,40. Jadi hasil pengukuran menggunakan vernier caliper 0,5 adalah 17,40 mm. Oke, lanjut sekarang ke mengukur kedalaman menggunakan depth. Saya akan menggunakan ini ya, spidol pada bagian atasnya. Kita masukkan saja, kita sesuaikan. Terus kalau sudah, kita kunci ya menggunakan lock nutnya. Kalau udah dikunci pakai lock nut, kita ukur skala utamanya. Skala utamanya didapat itu 14 dan skala non-newsnya yaitu skala non-newsnya yang didapat adalah 55. Jadi hasil dari kedalaman spidol ini adalah 14,55 mm. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan cara menggunakan vernier caliper dengan ketelitian 0,02 mm. Sama kurang lebih komponennya. Yang pertama dia ada outside jaw, inside jaw, terus ini ada lock nutnya, bisa di ini, dia ada thumb screw-nya juga buat ngerakin si vernier calipernya. Terus ada dialnya juga. Langsung saja sebelum melakukan pengukuran, kita akan melakukan pengkalibrasian. Ada putaran, bisa dikunci, bisa dibuka untuk melakukan kalibrasi.
kalibrasinya paskan di angka 0, terus kita kunci supaya dia tidak pindah. Langsung kita lakukan pengukuran menggunakan vernier caliper ini. Yang pertama, mungkin hasil dari vernier caliper ini akan berbeda karena memiliki ketelitan yang berbeda juga. Langsung aja kita ukur diameter luar terlebih dahulu. Kalau sudah ini, kita kunci, maka kita akan membaca skala utamanya terlebih dahulu. Untuk mempermudah pembacaan skala utama, kita bisa melihat dari dialnya tersebut. Dial ini kalau berada pada sisi kiri, maka hasilnya akan ganjil. Kalau di sebelah kanan, maka hasilnya akan jadi genap. Maka hasil dari skala utama ini adalah 29. Dan untuk skala noniusnya, kita lihat di sini adalah 0,088. Jadi untuk total diameter dari ini dengan pengukuran menggunakan alat ini yaitu 29,88 mm. Lanjut untuk diameter dalamnya menggunakan nut ini. Sudah kita kunci, dan jangan lupa kita baca dulu skala utamanya. Karena dia ada di sebelah kanan, berarti hasilnya tentu saja akan genap. Hasil yang didapat itu 18 mm untuk skala utamanya, dan skala noniusnya adalah 0,42 mm. Jadi ketika dijumlahkan maka hasilnya adalah 18,42 mm. Dan selanjutnya, yang terakhir, saya akan mencoba pengukuran menggunakan spidol. Untuk mengukur kedalaman, kita menggunakan endep. Kita sesuaikan ya. Lalu set. Nah, sudah kita kunci agar tidak lari. Nah, hasil pengukuran kita baca skala utamanya kiri berarti ganjil, yang didapat adalah 11, ini menunjukkan angka 0,44. Jadi hasil dari kedalaman ini adalah 11,44 mm. Oke, mungkin itu cara penggunaan dari kedua vernier caliper tersebut. Langsung saja kita ke cara penggunaan selanjutnya. Selanjutnya ada dial bore gauge, yaitu untuk mengukur inline cylinder yang akan saya gunakan untuk mengukur ya. Itu ya, engine block inline cylinder satu saja cukup. Oke, langsung saja kita gunakan yang dial bore gauge untuk mengukur kovalen dan keterusan. Langsung saja kita ambil, kita rakit si dial bore gauge-nya. Masukin ya. Usahakan yang short pointernya itu di ukuran pas di 0 ya, sahabat. Nah, short pointernya tuh mesti di pas di 0. Kita putar supaya dia tidak kendor. Sudah ya, sudah kencang, short pointernya 0. Sekarang kita atur si long pointernya, di 0 kan juga. Oke, sudah ya, semua 0, short pointer dan long pointernya sudah 0. Nah, terus kita ambil vernier caliper dengan ukuran dengan ketelitan 0,05. Kita akan ukur salah satu inline cylinder tersebut menggunakan vernier caliper 0,05. Langsung saja kita ukur. Oke, sudah ya. Terus kita kunci. Oke, sudah ya. Ukuran yang saya dapatkan adalah itu. Sebentar saya baca.
bisa dilihat skala utamanya ada di 81 dan skala non-gas yang sejajar adalah ini 5,5. Oke, jadi hasil pengukuran dari vernier caliper itu 81,55. Langsung saja akan saya tulis. Oke, sudah ya vernier caliper. Lanjut, kita akan mengkalibrasi dial bore gauge ini menggunakan replacement rod dan washernya. Kalau kita bulatkan 81,55 itu kalau 82. Jadi kita akan mengambil replacement rod yang ukuran 80 dan kita ambil washernya yang 2 mm. Ini ya. Kita lepas si kering threadnya. Oh, sini. Ini si kering threadnya. Kita masukkan terlebih dahulu si washernya ke sini. Oke, sudah masuk ya. Kita masukin ke sini si replacement rod dan washernya. Si kering thread pasang sini. Jadi ukuran dari ini adalah 82 dan kita akan kalibrasi menggunakan mikrometer. Mikrometer sudah saya kalibrasi dan sudah sesuai. Langsung saja kita ukur sesuai dengan ukuran dari vernier caliper tersebut. Sudah ya, 81,55. Langsung saja kita akan kalibrasi si dial bore gauge-nya ini. Seperti ini. Nah, 3 jari masukin. Nah, kita akan kalibrasinya seperti ini ya. Ntar tangan yang satunya itu kalibrasi si itunya. Oke, saya kalibrasi dulu ya. Oke, sudah dikalibrasi ya. Jadi ini ukurannya sudah 81,55. Langsung saja kita melakukan pengukuran menggunakan dial bore gauge di satu silinder yang sudah kita ukur menggunakan vernier caliper yang ini ya silindernya. Langsung saja seperti ini ya, sudah dikalibrasi 81,55. Langsung kita ukur di silinder ini. Nah, kurang lebih dia di angka 30 ya. Jadi dari 81,55 akan ditambah dengan 0,30 untuk X1 ya. Jadi itu 81, jadi 85 untuk X1 ya. Oke, kita lanjut saja. Saya ukur ini. Oke, ini untuk X-nya. Sekarang kita akan cari yang Y-nya. Kalau Y nggak perlu kalibrasi lagi, cukup pakai settingan ini. Kalau Y-nya berarti dia ukurannya begini ya. Sebentar, dia tuh ukurnya begini. Oke, akan saya ukur terlebih dahulu. Oke, setelah sudah melakukan pengukuran pada silinder ini, sengaja saya percepat videonya. Hasil pengukuran X1 mulai dari X1 sampai X3 maupun Y1 sampai Y3 sudah saya ukur sesuai dari dial bore gauge-nya. Oke, setelah mendapatkan hasil pengukuran menggunakan dial bore gauge dari silinder yang sudah kita ukur mulai dari X1 sampai X3 dan Y1 dan sampai Y3. Langsung saja kita bisa mengukur kovalan dan keterusan. Yang pertama, kovalan rumusnya untuk titik pertama yaitu X1 kurang Y1, titik kedua X2 kurang Y2, titik ketiga X3 kurang Y3. Maka hasil yang didapat titik pertama yaitu minus 0,10, yang kedua minus 0,08, yang ketiga minus 0,01. Tapi dalam meteorologi mesin, kovalan itu harus menggunakan bilangan mutlak, maka kita abaikan saja
kelihatan hasil dari tanda minus tersebut. Maka hasilnya tetap segini, yaitu 0,10, 0,8 dan 0,01. Langsung saja kita ke perhitungan selanjutnya, yaitu ketirusan dari arah X. Kita harus menggunakan rumus X1 kurang X3, maka hasil yang didapat adalah 0,04. Dan dari arah Y, hasil yang didapat adalah 0,05. Maka dari hasil pengukuran yang sudah kita dapat, kovalan dan ketirusan maksimum yang kita dapat masing-masing. Untuk kovalen maksimum yaitu 0,10 mm dan ketirusan maksimum 0,05 mm. Maka berdasarkan hasil pengukuran dial bore gauge yang menunjukkan kovalan sebesar 0,10 mm dan ketirusan 0,05 mm yang telah melebihi batas toleransi, maka silinder harus dilakukan proses oversize dengan ukuran 0,25 mm agar kembali bulat, lurus, dan layak dipakai. Maka itulah penjelasan refreshing materi dari mata kuliah alat kerja bengkel yang sudah saya pelajari selama satu semester. Terima kasih banyak yang sudah menonton sampai habis. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya.